Aku, Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017, bersama dua teman aku berlibur di salah satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu, kami berniat menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang. Pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal. Memiliki kawasan yang luas, punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri menjulang megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua, berdiri di awal tahun 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas aku melihat bangunannya cukup megah dan besar. Desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap. Kami dapat memilih banyak kegiatan dalam ataupun luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu aku bersama Wildan dan Vira tiba sekitar jam 10:30 malam. Dalam perjalanan sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta, membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas. Lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang tapi tidak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangat nyaman. Ditambah, ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Tidak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk, juga terdengar sayup-sayup suara musik yang sepertinya bersumber dari kafe, yang letaknya di bagian kiri gedung. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Kafe itu bernama Sahari. Buka setiap akhir pekan. Menyajikan live musik dari home band mereka. Sungguh tempat yang sangat pas untuk berlibur. Menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan. Kok sepi ya, Dan? Padahal ini kan udah weekend. Begitu, tanya aku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Lah, iya ya, pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya sangat sepi di akhir pekan. Normalnya, banyak berseliweran tamu hotel. Tapi ini tidak, sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Mungkin itu jawabannya. Udah beres, Fir? Tanya gua ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Udah, ayo ke kamar dulu. Di lantai 5, tower Nakuli. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar, memiliki dapur, dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe itu yuk habis mandi. Lumayan dengerin musik bentar.
Begitu Wildan bilang ketika kami sudah dalam perjalanan menuju kamar. Gua dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung, ada Mas Rumbo yang dengan baik hati mengantarkan. Jadi tidak harus mencari dahulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantar ke lantai 5, tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti tidak berpenghuni. Kok sepi banget ya mas? Apa biasanya emang begini? Ini kan weekend. Begitu, tanyaku ke Mas Rumbo yang masih dengan semangat menemani. Memang sepi mas. Entah kenapa weekend ini tamu agak sepi. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek. Tidak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi tidak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku tidak tahu. Pokoknya cahayanya remang cenderung gelap. Ini mas kamarnya. Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong, hanya berjarak satu kamar dari ujung gedung. Setelah pintu dibuka, kami dipersilahkan masuk. Benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalam. Sofa besar dan sepertinya nyaman. Berada di depan meja kaca, keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju teras. Nyaman. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. Terima kasih mas, ucapku sambil mengantar dia ke pintu. Setelah itu aku duduk di sofa, menyalakan TV, bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi. Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu. Sampai akhirnya, ada yang sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh. Sekitar 5 atau 6 meter. Tapi, ada suara dari luar yang menarik perhatian. Suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkah kaki seperti sedang terburu-buru. Sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya, aku mencoba untuk tidak menghiraukan dan lanjut menonton TV. Tapi lama-kelamaan semakin mengganggu. Karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mondar-mandir di depan kamar kami. Siapa sih berisik banget di depan kamar? Begitu gumamku dalam hati. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju pintu. Akhirnya, timbul rasa penasaran bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari depan kamar. Rasa penasaran semakin besar.
Aku kemudian membuka pintu lalu melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Depan pintu kamar kosong. Melongokkan kepala, aku lalu menoleh ke kiri. Sama juga, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat dua pintu kamar lain yang dalam keadaan tertutup. Tapi, akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan. Ke arah lorong panjang, berpenerangan remang. Lorong yang menuju lift. Awalnya aku tidak menaruh perhatian, karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift. Ada apa dengan lift? Iya, ada sesuatu di depan lift. Sempat memicingkan mata, akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya. Dari kejauhan aku melihat ada anak perempuan yang sendirian persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping, menghadap lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-lari di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap lift. Tidak lama, aku masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam begini? Kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian aku membuka pintu sekali lagi, lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Tapi anak perempuan itu sudah tidak ada. Depan lift kosong. Tidak ada orang sama sekali. Mungkin dia sudah masuk lift. Begitu gumamku dalam hati. Ngapain lo, Di? Suara Wildan mengagetkanku. Tadi ada anak kecil lari-larian depan kamar. Berisik banget, jawabku. Gua gak denger apa-apa, lanjut Wildan. Iya, udah masuk lift. Aku menutup percakapan. Ayo ke bawah, kayaknya tadi bandnya bagus. Vira yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik, mengajak kami untuk langsung menuju kafe di lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan udah siap, lo berdua duluan ke bawah aja. Gue nyusul nanti beres mandi. Aku berkata seperti itu. Bener ya, lo harus nyusul. Masa iya liburan lo malah tidur cepet? Gak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja. Mandi untuk menyegarkan badan. Setelah itu, akan menyusul mereka ke bawah. Jam 11:30 tengah malam, akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe. Meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat mengucur dari pancuran kamar mandi. Sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi. Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel dari teras kamar. Berdiri sendirian menghadap langsung ke laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuh. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang. Sangat indah pemandangannya.
Lalu sebentar melempar pandangan ke bawah, aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aneh, ini akhir pekan, tapi pengunjung dan tamu sangat sepi. Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras, sampai akhirnya ada sesuatu lagi yang mengganggu suasana. Sekali lagi, aku mendengar langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan yang aku dengar pertama kali tadi. Wah, anak kecil itu lari-larian lagi, ucapku sendirian. Ya sudah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah. Aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam, karena suaranya sangat mengganggu. Suara langkah anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap, kembali sepi. Entah kemana anak itu berlari. Hanya hitungan detik, sudah tidak kelihatan lagi. Ya sudahlah, aku tidak berpikiran macam-macam, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit berguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang dan juga sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki, berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan memang hanya kami yang menginap, sementara kamar lainnya kosong. Begitu tebakan dalam pikiranku. Mengenakan sneakers yang alasnya karet, langkah kakiku nyaris tidak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang aku sangat yakin bukan suara langkah kakiku, karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki sepertinya bersumber dari belakang. Karena itulah akhirnya perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar, ucapku membesarkan hati. Aku lalu melanjutkan langkah. Sudah setengah jalan untuk sampai lift. Tapi, tiba-tiba suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat. Terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama. Tidak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong, panjang dan gelap. Di titik ini aku mulai tidak tenang. Mulai berpikiran macam-macam. Aneh. Ada suara langkah kaki, tapi orangnya tidak ada. Aku yakin kalau tidak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu. Aku yakin. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi. Hanya suara debur ombak di pantai terdengar sayup-sayup sesekali. Aku terus berdiri sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata lift masih di lantai 1. Kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati berharap supaya lift cepat-cepat sampai. Perasaanku mulai tidak enak. Sepertinya ada yang tidak beres di sekitar tempatku berdiri. Akhirnya lift sampai. Kemudian pintunya terbuka.
Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, aku melangkah masuk. Tidak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar. Kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut. Karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah ke atas. Mungkin ada tamu di lantai atas yang juga pengen turun. Aku menenangkan diri sendiri. Benar, lift bergerak ke atas, menuju lantai atas. 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti, bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa kira-kira? 9, 10. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka perlahan. Aku hanya diam menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka penuh, yang pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapan. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol menutup pintu, karena menurutku di luar tidak ada orang sama sekali. Kosong. Tapi pintu tidak juga mau menutup. Tetap terbuka lebar. Iya, gelap. Lantai 10 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, aku melongokkan kepala keluar, lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Tidak melihat ada siapa-siapa. Di samping gelap, juga tidak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki. Suaranya terdengar dari sebelah kanan. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala, lalu menoleh ke kanan. Tidak ada. Aku tidak melihat seempunya langkah kaki yang terdengar. Hanya melihat gelap dan senyap. Yang menakutkan, walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah, kedengarannya semakin mendekat. Makin mendekat ke lift. Aku panik, lalu mundur dan masuk ke dalam lift, menekan tombol penutup berulang-ulang. Syukurlah, lift akhirnya menutup perlahan. Tapi sebelum tertutup penuh, aku masih mendengar suara langkah kaki itu, yang semakin dekat dan mendekat, sampai akhirnya langkahnya berhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu lift. Beberapa detik kemudian, pintu benar-benar tertutup. Lift bergerak turun perlahan. Sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Menuju lantai dasar, perasaan masih tidak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam lift, aku berdiri di depan, dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku beralasan. Perasaanku yang masih tidak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Iya, ada yang tertawa dari dalam lift. Ternyata aku tidak sendirian.
Keringat dingin mulai mengucur di dahi. Dalam hati, aku berharap ini hanya halusinasi. Aku ketakutan, memejamkan mata, tidak mau melihat sekitar. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar. Sampai akhirnya, aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa. Aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu. Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil yang sedang berdiri di bagian belakang lift. Berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil, berumur sekitar 8 tahun, mengenakan baju berwarna putih, rambutnya panjang terurai. Aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Aku yakin ini adalah anak perempuan yang sama. Dia terus tertawa memperhatikan aku yang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku, terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekeliling. Sungguh sangat mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan, melewati lantai dasar, menuju basement. Semakin lemas tubuhku. Pada akhirnya, anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat, dia tetap berdiri diam di tempatnya. Pintu terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan. Nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap juga. Sangat gelap malah. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang, meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu dia berhenti, lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas, aku menekan tombol penutup berkali-kali. Tidak ada kendala, pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum, tetap melambaikan tangannya. Sementara lift bergerak ke atas menuju lantai dasar.